Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Masih bingung apabila kakak-kakak mau melaksanakan musran, padahal sudah habis masa kepengurusannya, sehingga masih kebingungan bagaimana melaksanakan musran itu? Simak video ini sampai akhir, semoga bisa membantu kakak-kakak di dalam melaksanakan musran sesuai dengan ADART. Sudah diatur di dalam ADART, khususnya ART pada pasal 95 sampai 103. Sekali lagi simak sampai akhir, tetap di Haji Tauhid Channel. Musran atau musyawarah ranting sebenarnya sudah diatur di ADART, khususnya di ART pada pasal 95 sampai 103. Nah, musran ini tidak bisa dilaksanakan secara mendadak. Oleh sebab itu harus disiapkan setidaknya paling cepat 2 bulan sebelum pelaksanaan musran. Kalau perlu lebih lama lebih baik. Apa yang perlu disiapkan? Ya, pertama adalah membentuk kepanitiaan musran. Ini penting sekali ya, sehingga yang menyelenggarakan musran itu adalah benar-benar panitia yang legal. Selanjutnya, panitia menyusun administrasi musran, misalnya adalah tata tertib, kemudian siapa yang diusulkan. Nah, itu perlu segera membuat surat yang diberikan kepada Gudep selaku pemilik suara. Nah, musran ini adalah menurut pasal 95 ART merupakan forum yang paling tinggi di dalam gerakan pramuka di tingkat ranting. Diadakan setiap 3 tahun sekali, kemudian dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah gugus depan kita. Kemudian peserta menurut pasal 96 adalah ada 2, yaitu utusan ranting serta utusan Gudep. Utusan ranting itu 6 orang yang diberi kuasa oleh ketua ranting, terus ditambah anggota berikutnya adalah Dewan Kerja Ranting, dan utusan ranting ini memiliki hak hanya 1 suara. Kemudian utusan Gudep itu adalah maksimal 4 orang yang diberi kuasa oleh ketua Gudep, bisa mengikutsertakan Pandega, dan hanya memiliki 1 suara masing-masing gugus depan. Menurut pasal 97 ada peninjau musran. Peninjau diambilkan dari unsur mabiran, unsur andalan, unsur Dewan Kerja Ranting, serta anggota kehormatan. Nah, unsur peninjau ini harus mendapat persetujuan gugus depan. Nah, dengan adanya unsur peninjau, maka musran kita semakin berkualitas. Nah, selanjutnya pasal 98 mengatur tentang acara musyawarah ranting. Sebenarnya hanya ada acara pendahuluan serta acara pokok. Jadi hanya itu. Acara pendahuluan itu adalah membahas tentang pengesahan tata tertib musran, kemudian memilih presidium sebagai penyelenggara atau pembicara dalam musran. Kemudian ada penyerahan kepemimpinan musran kepada presidium yang dipilih. Kemudian yang berikutnya adalah acara pokok. Acara pokok adalah intinya adalah pertanggungjawaban kegiatan selama masa bakti kemarin. Kemudian ada pengesahan laporan keuangan oleh LPK, dan juga kemudian penyampaian program kerja yang akan dibahas pada kedepannya, pengurus kedepannya. Dan acara inti adalah pemilihan ketua Wartir Ranting. Nah, itu acara pokok di dalam musran. Kemudian bagaimana memilih ketua ranting? Pada pasal 99 diatur
inti musrah itu memang memilih ketua ranting, kemudian yang diusulkan oleh masing-masing gudang akan dipilih di dalam acara ini. Nah, tentu yang dipilih itu ada persyaratan-persyaratannya, misalnya 5 tahun terakhir aktif di dalam kegiatan gerakan pramuka. Nah, selanjutnya yang dipilih juga harus hadir. Nah, selanjutnya juga membuat surat pernyataan kesediaannya untuk menjadi ketua ranting pada masa bakti selanjutnya. Nah, itu selanjutnya maksimal ketua ranting itu dipilih 2 kali masa jabatan berturut-turut. Nah, jadi kalau bagi yang sudah sekali masa jabatan, maka masih bisa dipilih kembali apabila dikehendaki oleh musyawarah ranting. Nah, selama pengurus sebelum dilantik, ya, setelah terbentuk pengurus sebelum dilantik, maka pengurus yang lama masih melanjutkan kepemimpinannya asalkan tidak membuat keputusan-keputusan yang sangat vital, misalnya mengadakan kerjasama pada pihak lain, kemudian menandatangani pengeluaran uang, kemudian mengubah struktur anggota dan staf itu. Hingga setelah setelah ketua ranting yang dipilih ini sambil menunggu pelaksanaan pelantikan, maka itu diberi waktu 1 bulan untuk menyusun keanggotaan selengkapnya sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kemudian membentuk tim formatur musran, ini pasal 100. Tim formatur itu terdiri dari 5 orang. Yang pertama adalah ketua paran yang baru dipilih, kemudian 1 orang dari anggota pengurus ranting yang lama, dan selanjutnya 1 orang dari unsur MAPI, serta 2 orang berasal dari unsur gudeg yang berbeda. Nah, tugasnya apa? Tim formatur menyusun kelengkapan anggota kepengurusan partai ranting. Nah, apabila di dalam penyusunan itu misalnya ada perselisihan atau ketidaksepahaman antara anggota maupun dengan ketua, maka keputusan akhir diserahkan kepada ketua formatur. Nah, sekali lagi ini selama waktunya sebulan, ketua formatur ini harus bisa menyusun kelengkapannya. Kemudian usulan materi musran itu pada pasal 101 ART itu sudah di-share kepada gudeg itu sejak 2 bulan sebelumnya. Isinya apa? Materi-materi musran yang meliputi tentang usulan program kerja, kemudian menanggapi laporan pertanggungjawaban pengurusan lama, dan juga usulan siapa yang akan dipilih di dalam ketua musran, usulan dari masing-masing gudeg. Nah, kemudian pimpinan musyawarah ranting. Musyawarah ranting itu dipimpin oleh sebuah presidium yang dipilih pada saat musran itu. Nah, presidium itu setidak-tidaknya terdiri dari 3 orang, yaitu yang 1 adalah dari unsur ranting serta 2 orang berasal dari gudeg yang berbeda. Nah, itulah yang akan memimpin pelaksanaan musran. Dan sekali lagi itu dipilih pada saat berlangsungnya musran. Kemudian pengambilan keputusan dalam musran diatur pada pasal 103, yaitu sedapat mungkin mencapai musyawarah untuk mufakat. Namun apabila tidak ada, maka bisa dilaksanakan dengan cara pemungutan suara. Nah, pemungutan suara itu sah jika didukung oleh lebih separuh dari jumlah suara yang hadir. Jadi 50% jumlah suara yang hadir. Nah, itulah saran masukan yang bisa saya berikan
untuk para pengurus partai ranting serta panitia musra bagaimana menyiapkan sebuah musran yang sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, gerakan pramuka. Semoga video ini ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe, share kepada teman-teman kita, berikan like, serta komentar untuk membangun video ini. Selamat beraktivitas, selamat mengabdi, dan salam pramuka. Jangan lupa subscribe, tekan like, tuliskan komentar dan share. Tetap ikuti terus Harjito Ojit Channel, salam pramuka.